Burbakso Atsawitur warenium Borgu dewa sidiamahi Dioyonah porocu adayat Om narayanu yawidam sarum yad buatam yastyab Awyam Niaskolang niranjan niruya kalpu nirakyata sududewiku narayanu Tuam siwa tuam dewa ia suara param suara warahma wisnu asya rudarasya warusah pariyaki ratita ampapukarmahem wapatnya apa-apa Rahimam pundaria kaksi Sabahia biantara suci Om kesama dewa Suara perannya kita angkara Mamuja suara papidya Walaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam Om santi 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 Tuntutan paket surya dalam Pilkada Buleleng dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
Presiden David James Taylor hadirkan saksi dari pihak kepolisian. Berbagai teknik memijat dan menggunakan rempah-rempah dalam sekolah spa di Pulau Dewata. Rasakan sensasi perawatan spa yang menggunakan media kain sutra dan mangkok besi. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai informasi yang pertama. Pemilihan Bupati Buleleng dan Wakil Bupati Buleleng memasuki babak baru setelah sebelumnya pasangan persorangan Dewa Nyoman Sukrawan dan Gede Dharma Wijaya tidak lolos pada verifikasi ulang sebelumnya. Tuntutan paket surya dikabulkan untuk lolos sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng pada Februari 2017 mendatang semakin ramai. Setelah sebelumnya KPU di Buleleng menetapkan satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng serta tidak lolosnya pasangan calon dari perseorangan. Namun setelah menempuh jalur hukum dengan menggugat keputusan KPU di Buleleng di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya, bakal calon perseorangan Dewa Nyoman Sukrawan dan Gede Dharma Wijaya akhirnya dikabulkan oleh Hakim PTT UN. Dengan keputusan Hakim PTT UN Surabaya ini, Dewa Nyoman Sukrawan berharap KPU segera menetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng. Karena dengan penetapan itu, dirinya akan segera menyiapkan tim pemenangan baik dari simpatisan maupun dari partai pendukung seperti Golkar. Sukrawan mengaku juga akan menyiapkan saksi pada pemungutan suara yang tinggal 1,5 bulan lagi. Saya menanggapi hal ini hal yang biasa, tidak ada yang berlebihan. Tentu waktunya yang sangat pendek bagi saya, kurang lebih 2 bulan ini, saya akan manfaatkan betul untuk mensosialisasikan paket surya pada masyarakat Buleleng yang jauh tertinggal ini. Karena sebelum ini kan banyak yang mengatakan bahwa paket surya gagal, paket surya terpental, dan yang macam-macam. Nah, sekarang kami mulai dari nol lagi. Hingga saat ini KPU di Buleleng melakukan konsultasi terhadap putusan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya sebelum dilakukan penetapan terhadap paket perseorangan Bupati Buleleng. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Pasangan calon Bupati Petahana Putu Agus Suratnyana dan Nyoman Sutjidra melakukan kampanye dengan menghadiri masyarakat yang melaksanakan upacara adat, baik upacara ngedet linggih maupun upacara keagamaan lainnya. Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng terus dilakukan oleh calon petahana Putu Agus Suratnyana dan Nyoman Sutjidra dengan lebih banyak turun ke masyarakat menghadiri undangan upacara adat. Kali ini calon Wakil Bupati Buleleng yang diusung oleh Partai PDIP dan Nasdem ini menghadiri upacara adat di Desa Celukan Bawang, yaitu upacara ngentek linggih pura setempat. Kedatangan calon Wakil Bupati petahana ini pun disambut antusias warga Desa Celukan Bawang Gerokak. Namun calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng ini tak berkomentar banyak terkait kehadirannya di upacara adat ini. Nyoman Sutjidra berharap upacara yang digelar warga Desa Celukan Bawang ini berjalan lancar dan terus melestarikan budaya Bali. Tentu kegiatan ini kegiatan yang sangat sakral dan sekarang sedang dipuput oleh sulingih yang sudah berarti itu kita harus dukung kegiatan pelestarian budaya, khususnya pelestarian budaya di Kabupaten Buleleng ini. Sementara itu, sang calon Bupati Putu Agus Suratnyana lebih banyak mensosialisasikan visi misinya dengan interaktif di media. Salah satunya interaktif di salah satu radio di kota Singaraja. Calon Bupati petahana ini mengaku akan tetap melanjutkan program-program di bidang kesehatan yang belum tuntas dikerjakannya. Namun pada kali ini Putu Agus Suratnyana akan fokus pada pertanian di Bali Utara. Kita melihat latar belakang lagi kembali apa target-target capaian kita dan hal-hal yang kita harus perjuangkan. Misalnya kemampuan keuangan kita, kemampuan fiskal daerah kita belum cukup, kita upayakan terus meningkat dengan bagaimana menggerakkan investasi, memudahkan perizinan, kemudian isu-isu resources tenaga kerja misalnya dengan berlakunya MEA
nanti bagaimana daya saing kita, itu misalnya. Kemudian isu-isu kesehatan, karena menjawabnya. Kemudian isu-isu pertanian untuk kesejahteraan masyarakat Kampung Buleleng masih 65% dari hidup dari pertanian. Bagaimana caranya itu udah kita susun dengan baik. Sisa waktu kampanye kurang dari 2 bulan ini akan dimanfaatkan dengan baik oleh pasangan calon petahana dengan lebih sering turun ke masyarakat. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi lain. Program tax amnesty atau pengangkutan pajak akan berakhir pada 31 Maret 2017 mendatang. Untuk mengingatkan hal itu, Presiden Joko Widodo pun terjun langsung untuk melakukan sosialisasi kepada ribuan pengusaha dari Bali dan Nusa Tenggara. Perpanjangan waktu untuk pembayaran teks amnesti atau pengampunan pajak sampai saat ini masih terus disosialisasikan oleh pemerintah. Bahkan, Presiden Joko Widodo pun terjun langsung untuk mensosialisasikan teks amnesti pada ribuan pengusaha asal Bali dan Nusa Tenggara di Bali Nusa Dua Convention Center Rabu sore kemarin. Pada sosialisasi ini hadir pula Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani beserta beberapa Menteri Kabinet Kerja dan tampak pula Gubernur Bali, juga beberapa bupati yang hadir memenuhi undangan. Pada sosialisasinya, Presiden menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia menduduki peringkat ketiga se-Asia setelah program teks amnesti ini dijalankan. Program teks amnesti ini pun menjadi program pengampunan pajak tersukses di dunia dibanding beberapa negara yang telah menyelenggarakannya. Dari total 20,17 juta wajib pajak yang ditargetkan, masih terhitung 481.781 atau hanya sekitar 2,5% wajib pajak yang mengikuti program teks amnesti ini. Untuk itu, melalui sosialisasi ini, Presiden berharap setiap wajib pajak sadar akan pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan negara. Kecil sekali, masih 2,5%. Bayangkan kalau separuh saja dari wajib pajak kita ini ikut teks amnesti. Nggak perlu pinjem-pinjem uang dari luar, nggak perlu kita rebutan investasi, nggak perlu kita rebutan arus uang masuk, nggak perlu. Oleh sebab itu, kenapa saya turun sendiri untuk menyadarkan kita semuanya betapa pentingnya uang-uang itu bagi negara. Penting sekali, sangat penting sekali. Baik untuk membangun infrastruktur, membangun industri, membangun pertanian kita, membangun perkebunan kita, semuanya. Dalam penerapan teks amnesti, selama ini mengacu pada tujuan ekonomi Indonesia untuk membawa masyarakat adil dan makmur. Mengingat teks amnesti adalah undang-undang pengampunan pajak paling murah hati, maka dengan adanya sosialisasi ini tidak hanya Presiden, Menteri Keuangan pun berharap agar seluruh pengusaha yang hadir sadar dan mau untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Vera Jenvia, Dewa Friana melaporkan untuk NET. Pasca banjir yang menerjang Desa Musi dan Desa Penyabangan, warga yang tinggal di bantaran sungai takut tempati rumah ketika hujan turun. Warga khawatir banjir bandang akan kembali menerjang, sama seperti peristiwa banjir bandang awal tahun 2016 lalu. Banjir yang terjadi di Desa Musi dan Desa Penyabangan, Kecamatan Grogak, Buleleng, Bali berdampak luas. Dari 90 kepala keluarga warga Desa Penyabangan, 30 kakak takut menempati rumahnya ketika hujan deras mengguyur desanya. Ini dikarenakan warga khawatir terjadi banjir bandang lagi seperti pada bulan Januari 2016 lalu. Warga mengaku ketika hujan turun warga mulai meninggalkan rumah untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Takut itu gimana? Ya was-was sih. Kalau ada hujan deras kita was-was sampai kita mengungsi lagi ke gunung. Ya kalau harapan kita kan ya begitu saja, di Bronjong baru di dalam kan sungainya. Dinormalisasi. Ya. Karena dulu tidak dalam sungainya, ya jadi gampang airnya meluap. Sementara, pemulihan kondisi sungai di Desa Penyabangan ini pun belum sepenuhnya selesai dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Denpasar untuk dipasang kawat bronjong di sepanjang sungai Desa Penyabangan ini. Tidak itu saja, belasan hektar lahan warga di sepanjang pinggiran sungai Desa Penyabangan ini pun mengalami abrasi. Abrasi ini dikarenakan banjir terus mengkikis lahan perkebunan warga mencapai 5 meter lebih. Akibatnya, warga mengalami kerugian yang cukup besar. Tidak itu saja, sungai pun mengalami pendangkalan sehingga ketika banjir, sungai ini pun tak mampu menahan banyaknya debit air hujan.
Berapa kakak Pak? 90-an. 90? Ya, 90. Itu persis tinggal di bantaran? Ada yang, ya semua ada bantaran kali, karena ini 2 kali nih. Kan. 2 kali. Itu, tapi yang paling sering kena banjir ini. Karena dari awal sungai ini hanya 4 meter, sekarang udah melebar jadi 20 meter. Dan bahkan lebih. Dan niki mantan ya. Kayak niki berapa meter sudah terkikis enten. Untuk menanggulangi banjir bandang ini, BPBD Buleleng berencana akan melakukan pemotongan kayu serta pemindahan batu besar yang menghalangi jalannya air. Untuk jangka panjang, pemerintah Provinsi Bali dan Buleleng telah mengajukan proposal ke pemerintah pusat sebesar 53 miliar untuk memasang kawat bronjong sebagai penahan lahan warga di pinggiran sungai. Namun dana sebesar ini pun dirasa masih kurang lantaran panjang sungai mencapai 5 km sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar mencapai 100 miliar rupiah. Nah, ini perlu mungkin segera kita ambil, kita akan buat laporan termasuk ke Bali Sungai, kemudian ke Dinas PU, termasuk juga ke provinsi. Ya, kami akan segera mungkin nanti berkoordinasi ke pusat dengan Kalak Provinsi Bali supaya segera, dan mudah-mudahan Astongkare di Induk ini sudah dapat 2017 untuk penanggulangan ya. Untuk pembronjongan. Ya. Selain itu, dampak banjir bandang yang menerjang Desa Musi pada Senin malam lalu, yaitu retaknya jembatan dan jebolnya tambak milik warga akibat abrasi di Desa Musi. Warga pun berharap agar pemerintah daerah Buleleng serta Provinsi Bali segera memasang tanggul agar abrasi di 2 desa ini tidak semakin parah. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Sidang David James Taylor, warga Australia pembunuh polisi, menghadirkan saksi dari pihak kepolisian. Liputannya saat lagi, tetap di NET Bali. Garuda, mulai 10 Desember, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Itu tanggung jawab kami, tanggung jawab aparat kepolisian, petugas patroli untuk bisa mengayomi. Saya ini perangkat ya, saya harus jadi suri tauladan buat warga saya. Luncur ke TKP, siap, 86. What's up everyone? Hi guys, gua Boy William. Go Brandon Salim. Welcome to Breakout guys. Hari ini banyak banget loh info musik yang keren-keren banget. Yeah, it's gonna be so awesome. Check it out. Senin sampai Jumat jam 3 sore, hanya di NET. Let's start cooking now. Bahan berkualitas, diolah di tangan terbaik. Saya yakin banget semua pasti suka, pedas, gurih, key the success of good food di Indonesia. Cita rasa berkualitas yang menggugah selera. Ini dari harumnya aja kita udah bisa rasain. Ini benar-benar parmesan cheese stick ready to serve now. Aduh, luar biasa enak. Nikmati sore ditemani Chef's Table. Oke, jangan kemana-mana, kita akan masak lagi. Sabtu dan Minggu jam 3 sore. Hanya di NET. Hello, boy. What? Oh, I get it. Well, dig this. Indonesian is amazing. It's refreshing. Everybody already feel like the homies. It's great. I've been telling everybody back at home how amazing it is here. Memulai aktivitas di awal hari. Halo, selamat pagi. Senang sekali kami bertiga bisa kembali lagi menyapa Anda di pagi yang baik ini. Polri dan PPATK akan berkolaborasi untuk melacak sindikat vaksin palsu. Indonesia Morning Show, hanya di NET.
Seorang anggota Polresta dihadirkan sebagai saksi kasus pembunuhan Aibda Wayan Sudarsa dengan terdakwa David James Taylor. Anggota Satreskrim tersebut mengaku yakin menangkap David setelah melihat luka di tangannya. David James Taylor, terdakwa kasus pembunuhan Aibda Wayan Sudarsa, kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar Rabu sore. Dalam sidang ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 2 orang saksi dari Polresta Denpasar dan pemilik rental sepeda motor. Anggota Satreskrim Polresta Denpasar, Brigadir Agung Kusumajaya, adalah salah satu seorang polisi yang ikut menangkap terdakwa pada tanggal 19 Agustus lalu. Saksi mengungkap pada tanggal 19 Agustus melihat terdakwa sedang duduk di depan kantor Konsulat Jenderal Australia, Jalan Tentular Renon, Denpasar. Setelah memastikan ciri-ciri yang mirip terduga pelaku pembunuhan, saksi kemudian berusaha mengamankan David. Saat itu saksi semakin yakin penangkapan sesuai target setelah melihat ada luka baru di tangan David. Sesuai fakta saya pikir, dan dia mengakui juga oke, sesuai fakta. Memang sih pada saat tadi kan Pak polisinya bilang dia tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, jadi dia hanya mengamankan. Dan klien saya bilang ada salah seorang polisi yang menunjukkan tanda pengenal dan menodongkan pistol, tapi bukan dia orangnya. Menanggapi kesaksian ini, kuasa hukum terdakwa mengaku telah sesuai fakta dan hanya sebagai petunjuk dalam persidangan. Sidang selanjutnya masih dengan agenda pemeriksaan saksi akan kembali digelar Rabu pekan depan. Anggota Polsek Kute, Aibda Wayan Sudarsa, ditemukan tewas saat bertugas di Pantai Kute tanggal 17 Agustus silam. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya menangkap sepasang kekasih David James Taylor dan Sarah Connor sebagai tersangka pembunuhan. Dari proses rekonstruksi terungkap motif pembunuhan ketersinggungan korban yang dituduh mengambil dompet tersangka sehingga terjadi perkelahian hingga pembunuhan. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Jajaran Sat Narkoba Polres Buleleng terus lakukan pemberantasan narkoba di wilayah Bali Utara. Kali ini polisi bekuk seorang pecandu narkoba di lingkungan Taman Sari Singaraja, sementara polisi menetapkan 1 orang pengedar sebagai DPO. Pemberantasan peredaran narkoba terus dilakukan oleh jajaran Sat Narkoba Polres Buleleng. Ini dikarenakan maraknya peredaran narkoba di kalangan masyarakat di Buleleng. Kali ini seorang warga lingkungan Taman Sari Singaraja dibekuk jajaran Sat Narkoba Polres Buleleng Rabu malam. Tersangka berinisial IWS alias Balon dibekuk di rumahnya setelah kedapatan pesta sabu-sabu. Kapolres Buleleng AKBP Madi Sukawijaya mengatakan modus operandi tersangka dengan membeli kepada pengedar dengan sistem tempel. Setiap paketnya dengan berat 0,58 gram dibeli tersangka dengan harga Rp500.000. Tersangka mendapatkan barang haram ini dari salah seorang pengedar di kota Singaraja. Namun hingga saat ini polisi menetapkan seorang pengedar sebagai daftar pencarian orang. Jadi ini kita kenakan bukan sebagai pengedar, dia itu pemakai. Untuk pengedarnya sendiri masih kita kembangkan. Nama, tempat, alamat kita sudah tahu, tapi begitu ini ketangkap, pengedarnya langsung lari. Sampai sekarang masih belum ketemu. Kita jadikan DPO. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pengedarnya ini bisa kita amankan. Dari tangan pelaku diamankan 1 paket sabu-sabu dan sebuah handphone. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka mendekam di sel Polres Buleleng dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Upaya pemberantasan narkoba di kalangan masyarakat, polisi terus menggencarkan razia di tempat hiburan malam di kota Singaraja. Sebelumnya, Polres Buleleng mengamankan 2 orang pekerja hiburan malam yang positif menggunakan sabu-sabu. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Menjelang pergantian tahun 2016, aksi penyelundupan arak ke Pulau Jawa kian marak. Rabu dini hari kemarin, jajaran Polsek kawasan Laut Gilimanuk kembali menggagalkan upaya penyelundupan ratusan liter arak. Rencana Muhammad Farid untuk menyelundupkan sebanyak 225 liter arak ke Jember, Jawa Timur gagal lantaran kejelian petugas di pos pemeriksaan kendaraan Pelabuhan Gilimanuk. Ratusan arak ini rencananya akan dijual kembali di Jember dengan harga Rp15.000 per liter. Arak yang dikemas dalam 9 jerigen arak tersebut diangkut menggunakan truk yang bermuatan barang bekas. Untuk mengelabui petugas, pemilik arak menaburkan bubuk kopi di atas jerigen agar tidak tercium oleh petugas. Pemilik arak mengaku arak tersebut dibelinya dari seorang pedagang di wilayah Suwung, Denpasar dengan harga Rp2 juta. Ke Jember. Mau dijual lagi? Berapa itu Mas jual? Rp15.000. 15.000. Sering Mas? Per liter. Baru 2 kali. Ini modusnya ini dikasih kopi di atas jerigen nih biar gimana Mas? Biar baunya enggak. Biar ada bau ya.
Kapolsek Gilimanuk Agung Arka menjelaskan, petugas berhasil menyita ratusan arak tersebut karena adanya informasi jika truk tersebut kerap membawa miras dalam jumlah banyak ke Pulau Jawa. Kita memang agenda tahunan, kita antisipasi, kita perketat pemeriksaan, kita prediksi akhir tahun biasanya dalam rangka merayakan tahun baru, biasa masyarakat banyak yang menggunakan miras untuk merayakan tahun baru. Kita sudah antisipasi dengan meningkatkan jumlah personil, khususnya personil reserse. Guna kepentingan penyidikan, pemilik arak masih diamankan di Polsek Gilimanuk. Pemilik arak akan dikenai tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 tentang peredaran minuman beralkohol. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Saat lagi kita ikuti sekolah untuk menjadi terapis spa. Informasi yang saya jeda tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. So good to be here again and again, tentunya di Entertainment News. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Kami punya informasinya untuk Anda. Wow, seru nih kayaknya ya. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai fakta. No gossip. Ini kacang disco juga. Kalau makan ini pasti disco. Jangan lewatkan berita terkini di Entertainment News. Hanya di NET. Bingung cari gaya yang pas buat kamu? Mau tahu gimana fashion people? Let's check this out. Gak perlu mahal kok untuk terlihat fashionable. Aku mau minta tolong tim I Look buat nge-makeoverin aku. Wanna know more about tips? Stay tuned on iLook. All you need to know about fashion. Only on iLook. Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi. Hanya di NET. Hari ini kami melaksanakan patroli. Jaguar Ambon, Jaguar motor silakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Anak-anak nongkrong nggak jelas, kalau diperiksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi untuk tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Belanda Ambon. Pakai bahasa Ambon. Kamu itu 1, 3, 4, 5, 6, dan 7. Tahu kenapa? Kenapa? Soalnya nggak ada duanya. Ambon menir. Wisata spa Bali tersohor hingga berbagai negara di dunia. Keunggulannya mulai dari teknik pijat, penggunaan rempah hingga terapisnya. Dan nggak salah nih kalau kita mau belajar sekolah spa di Bali. Dan ada sekolah khusus untuk menjadi terapis spa. Lalu apa aja yang akan dipelajari? Kita simak informasi berikut. Surga atraksi wisata, surga belanja,
surga kuliner, dan pusatnya pijat relaksasi dan spa. Yap, Pulau Dewata Bali kian gencar promosikan wisata spa. Khususnya setelah beberapa kali terpilih sebagai salah satu tujuan wisata spa terbaik dunia. Saat ini, Spa Bali jadi kiblat bagi industri spa tanah air. Ini dia sekolah spa yang banyak mencetak lulusan terapis spa profesional. BISA, Bali International Spa Academy. Beruntung, saya berkesempatan ikut pelatihan terapi spa. Biar semakin menjiwai, ganti baju dulu dong. Sebelum memulai pelajaran, setiap murid wajib ikut yoga. Tujuannya relaksasi pikiran dan mengeluarkan energi positif yang nantinya disalurkan pada pelanggan. Setelah yoga, lanjut dengan pelajaran mengenal bagian-bagian tubuh manusia. Ya, seorang terapis tidak cukup hanya pintar memijat, tapi juga harus paham bagian tubuh yang membutuhkan perawatan ekstra. Nah, biasanya untuk bisa menjadi terapis profesional, seseorang itu dituntut untuk tahu tentang standar-standar kesehatan yang ada di dunia medis. Dan saat ini yang saya lakukan adalah belajar tentang anatomi dan fisiologi. Teorinya sudah, sekarang waktunya praktik. Belajar pijat tradisional Bali alias Balinese Massage jadi pilihan saya. Maklum, pijat jenis ini nih yang paling digemari wisatawan. Kita akan diajari gerakan dan tahapan memijat, mulai dari ujung kaki hingga kepala. Pertamanya sih kita ajarin basicnya dulu, ya gerak-gerakan basic kita punya 5 kayak effleurage gitu, terus tuh kayak kneading, itu biasanya selalu dipakai di setiap massage. Dan yang kedua teknik, kayak posisi tubuh harus benar, karena kalau tidak nanti bisa kayak sakit pinggang. Yang menarik, tiap gerakannya menyimpan unsur budaya masyarakat Bali. Gerakan pijat kecak ini misalnya. Nah, baru saja salah satu gerakan yang saya pelajarin adalah salah satu ciri khas Balinese Massage, namanya kecak. Dan gerakan kecak ini memberikan getaran yang berfungsi untuk merelaksasi otot-otot. Selain pijat tradisional Bali, ada beberapa teknik memijat lain yang diajarkan di sekolah ini. Di antaranya, pregnancy atau spa untuk ibu hamil, dan bamboo spa. Perawatan tubuh lain seperti facial dan manicure juga ada. Tidak cuma warga lokal, banyak juga turis asing yang tertarik belajar teknik spa di sini. I find massage really interesting. It's a holistic approach to healing people, and I find that really amazing. Last week I did Balinese massage, which combines a lot of different techniques from around the world, but also Bali, and it was amazing. Berdiri sejak 2005 silam, sekolah spa ini telah hasilkan lebih dari 3.000 terapis tradisional. Beragam penghargaan seperti dari Konfederasi Terapi Kecantikan Internasional berhasil diraih. Because it is the center of the universe when we talk about the spa industry worldwide. You know, Bali is famous for that. So this was the right place. It was the right place to start a school. Tertarik belajar seluk-beluk dan teknik spa? Layaknya sekolah formal, kegiatan belajar mengajar di sini dimulai pukul 9 pagi hingga 4 sore. Ada beberapa paket pilihan, mulai dari program pendidikan seminggu hingga 3 bulan. Vera Zentia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET.
Bali memang surganya spa. Banyak ragam perawatan unik yang patut kita coba jika melancong ke sana. Dan salah satunya adalah spa pasir pantai yang membuat tubuh lebih rileks sekaligus untuk melakukan detoksifikasi. Bukan rahasia lagi, Pulau Bali jadi salah satu tujuan relaksasi spa terbaik dunia. Nah, kali ini saya mau mencoba perawatan spa unik. Menggunakan pasir pantai alias Hot Sands Detox Massage. Ini dia tempatnya, Sakanti Spa. Terletak di pinggir pantai Kuta, tempat spa ini hadirkan nuansa tropikal. Rangkaian perawatan spa dimulai dengan yoga. Tujuannya membuat tubuh dan pikiran lebih rileks. Apalagi jika ditemani semilir angin pantai dan deru ombak. Setelah yoga, lanjut ke perawatan menggunakan pasir pantai. Yang menarik di sini, kita bisa meracik sendiri bahan-bahannya. Pasir pantai, garam kristal, minyak esensial, dan aneka rempah yang sudah dikeringkan. Ada cengkeh, serai, dan juga jeruk nipis. Semuanya dicampur jadi satu, lalu dibungkus dengan kain kasa. Sekarang tinggal dihangatkan hingga 80 derajat Celcius. Saat pemijatan, suhu panas akan membuat otot lebih rileks. Hasil rempah di dalamnya juga jadi lebih mudah diserap tubuh. Nah, saya tadi baru saja mencoba satu treatment yang namanya adalah Hot Sands Detox Massage. Saya baru pertama kali mencoba, jadi pada saat Hot Sands itu menyentuh kulit, karena hangat saya jadi kaget sedikit. Tapi ternyata hangatnya inilah yang dapat memperlancar sirkulasi darah dan juga mengurangi stres di tubuh kita. Terapi panas sebenarnya bukan hal baru dalam dunia spa, namun biasanya menggunakan batu atau populer disebut hot stone. Yang membuat terapi pasir istimewa, kandungan garam alaminya. Hot stone, but yes, not sand. But I think hot sand is better than the stone because the stone is a little hard and dry, some tough, you know that, yeah. So better. It's fantastic. Yeah, make me relax. Yap, selain bikin tubuh lebih rileks, kandungan garam pada pasir pantai dipercaya efektif mengeluarkan toksin alias racun di dalam tubuh. Bagi yang ingin mencoba paket spa pasir pantai ini, Anda harus siapkan kocek mulai dari 300.000 hingga 1 juta rupiah. Gita Natalia, Andi Setiawan, melaporkan untuk NET. Saat lagi kita akan ikuti relaksasi spa dengan menggunakan bahan dasar alami. Tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, mulai 10 Desember, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Siang Pak, mohon maaf saya periksa surat-suratnya.
Itu mencerminkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. 91, 919 itu ada yang melintas Pak, itu ada yang melintas. Kebiasaan kalau diberhentiin petugas langsung ngasih uang kayak gini. Kalau salah itu aku yang salah Pak. Diminta surat-suratnya malah ngapalin duit. Sayang sama anaknya kan, dipakein helm ya Pak. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Aha, aku inget Bas, ternyata chargernya dipinjam sama Mbak Angel. Tuh kan, rumah sebelah itu kalau minjem apa-apa pasti nggak dibalikin. Namanya juga tetangga. Ya tetangga sih tetangga, tapi masa gitu? Cuma di sini kelas yang nggak pernah sepi. Berhenti! Sebagai guru yang baik, Pak Budi nggak pernah kena marah kepala sekolah. Tuh. Pak Budi jangan cuma ngomong betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama, saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3 hanya di NET. Beliin kamu bubur ayam. Yeay. Deket taman itu loh. Kok beli yang deket taman sih? Ini pasti gak enak. Ya udah kalau gitu kamu makan ini aja deh, kue coklat buatan aku. Kue coklat buatan aku. Siapa mau merit? Mbak Putri Mas. Yang namanya jodoh itu sebenarnya dia ada di depan mata. Lagi nggak ada Mas. Kemana ya? Siapa Mas? Andika kemana ya? The East hanya di NET. Melepas letih dan stres setelah beraktivitas salah satunya dengan melalui pijat dan lur, apalagi jika menggunakan bahan dasar alami. Dan Anda bisa merasakan spa alam bidis minyak dan pengunjung pun bisa memilih langsung bahan-bahan alami yang akan dipakai. Berlibur ke Bali kurang lengkap rasanya jika tidak mencoba perawatan spa yang banyak ditawarkan pada wisatawan. Kesempatan liburan kali ini pun saya tak mau kelewatan untuk mencoba salah satu spa yang berlokasi tak jauh dari bibir pantai Double Six Seminyak Bali. Ya, namanya Ocean Spa. Pengalaman merasakan sensasi perawatan tubuh dan wajah yang berbeda akan Anda rasakan di sini. Yang membuat berbeda tentunya karena semua bahan perawatan terbuat dari bahan-bahan alami. Jadi penasaran? Untuk perawatan tubuh saya pun memilih treatment Papaya Body Polish. Sesuai dengan namanya, bahan utama yang digunakan pada treatment ini ialah buah pepaya yang dihaluskan dan dicampur dengan sedikit perasan jeruk nipis. Kandungan buah pepaya yang kaya akan nutrisi antioksidan dipercaya mampu mengangkat sel-sel kulit mati pada tubuh dan baik juga untuk kesehatan kulit. Pada treatment ini, seluruh tubuh akan dipijat terlebih dahulu dengan dilumuri racikan buah pepaya. Uniknya, setelah seluruh tubuh selesai dipijat dan dilumuri pepaya, tubuh akan ditutup dengan daun pisang. Daun pisang yang sudah menutupi kulit ini nantinya akan didiamkan selama 15 menit. Fungsinya selain mengangkat antioksidan yang ada di dalam kulit, juga berfungsi untuk merelaksasi tubuh. Sembari menunggu 15 menit, pijak relaksasi di bagian kepala dapat Anda rasakan. Oke, treatment perawatan tubuh sudah selesai. Kini waktunya perawatan wajah.
Kalau baru saja kita melakukan perawatan tubuh, rasanya kurang afdol tanpa perawatan wajah, dan tentunya perawatan wajahnya pun menggunakan bahan-bahan yang alami. Jadi di sini ada wortel yang sudah dihaluskan, kemiri yang sudah dihaluskan dicampur dengan madu, kemudian ada juga coconut oil ya Mbak ya. Dan sekarang kita bakal coba. Yuk Mbak. Ya, namanya adalah Traditional Fruit Facial. Tak jauh berbeda dengan teknik facial seperti biasanya, hanya saja pada treatment ini kita bisa bebas memilih bahan alami sesuai kebutuhan jenis kulit kita. Sesuai dengan jenis kulit saya yang sensitif, racikan bahan-bahan alami kemiri dicampur madu menjadi pilihan yang sangat tepat. Karena selain berkhasiat untuk melindungi wajah dari paparan sinar matahari, kemiri pun memiliki khasiat yang cukup baik untuk meremajakan kulit. Berdiri sejak tahun 2007 lalu, pemilihan bahan-bahan alami sebagai bahan dasar perawatan menjadi ciri khas pada Ocean Spa ini. Selain bagus untuk semua usia, penggunaan bahan alami pada perawatan juga diharapkan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Kami lebih banyak mengedepankan bahan-bahan alami ini adalah karena tentu saja kami harus mengantisipasi bahwa tamu-tamu kami ini mungkin saja mempunyai jenis kulit yang sensitif. Tidak semua orang bisa menerima kalau diberikan bahan-bahan yang berbeda ya. Tapi bahan alami biasanya dia memiliki kadar anti alergennya itu tinggi. Dengan bahan alami sebetulnya kami bisa mengakomodasi semua usia. Selain menggunakan bahan alami yang berkualitas, pijatan jemari para terapis membuat tubuh semakin rileks. Para terapis kami tidak hanya memberikan, jadi ketika tamu datang itu tidak hanya kami menggunakan bahan alami, tapi para terapis kami juga sudah terlatih. Jadi mereka tahu ketika mereka memberikan pelayanan, mereka memberikan pelayanan itu adalah pengalaman dimanjakan ya, secara profesional di spa. Selain itu tentu saja dengan banyaknya persaingan, tamu-tamu kami yang mendapatkan pengalaman di sini akan melihat bahwa nilai yang diberikan di spa ini itu value for money-nya ada. Untuk bisa merasakan sensasi spa yang berbeda, wisatawan pun tak perlu khawatir merogoh kocek terlalu dalam. Harga paket spa yang ditawarkan mulai dari Rp300.000 hingga Rp900.000. Nah, perawatan tubuh dan wajah dengan menggunakan bahan-bahan alami sepertinya memang perlu Anda coba. Karena selain kulit kita terasa segar dan bugar, kulit juga bisa terbebas dari bahan-bahan kimia. Dan sekarang saya pun sudah siap menghabiskan waktu berlibur di Pulau Dewata. Vera Zenvia Deopriana melaporkan untuk NET. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menikmati perawatan spa yang menggunakan media kain sutra dan mangkok besi. Usai jeda, tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, mulai 10 Desember, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Itu tanggung jawab kami, tanggung jawab aparat kepolisian, petugas patroli untuk bisa mengayomi. Saya ini perangkat ya. Saya harus jadi suri tauladan buat warga saya. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Berpetualang menembus akal dan logika. Dalam dunia penuh tanya juga rahasia. Sekarang pakai intuisi, pakai tangan kanan. Taruh tangan kanannya di atas tumpukan ini yang mana aja. Anytime mau stop di salah satu tumpukan, jatuhin aja. Kenapa bisa terjadi dengan tangan aku memainkannya? Kenapa gue bisa? Gue disuruh tutup mata, tarik napas, dia nyebutin tanggal,
disuruh ngeluarin apa yang ada di tanggal itu gitu. Oh, oke. Lintas Imaji, hanya di Net. Bulatkan tekad untuk komitmen masa depan. Bertanya pasti tak perlu basa-basi. I need is your love forever and ever. Melawan gugup, mengutarakan isi hati. Aku sih bukan tipe orang yang berani melakukan hal-hal gila. Demi kamu, aku ikhlas malu di depan teman-teman dan dunia. Will you marry me? Melamar, hanya di Net. Bukan hanya hafal lirik, tetapi harus beraksi habis-habisan. Paling bagus sejauh ini di sini nih. Mulai dari yang banyak gaya hingga yang membuat para juri tak henti tertawa. Semuanya ada di Celebrity Lip Sync Battle Indonesia. Sabtu dan Minggu jam 5 sore hanya di Net. Bali, nggak ada habisnya bicara soal pulau yang satu ini. Mulai dari wisata alamnya, seni budaya, sampai perawatan tubuh tersedia lengkap di sana. Kalau ke sana coba juga spa unik dengan kain sutra dan mangkok besi. Kawasan Seminyak di Kuta Bali punya banyak pesona. Salah satunya ada di tempat ini. Sudah bukan rahasia, Bali dikenal sebagai surganya spa di Indonesia. Nah, yang akan saya coba kali ini memiliki keunikan. Saya memilih perawatan spa dengan menggunakan kain sutra. Namanya Dancing Silk Art Movement. Perawatan ini dilakukan di ruangan bergaya Victoria. Sesuai namanya, alat yang digunakan hanya sehelai kain sutra. Kain dibiarkan menyentuh kulit dengan lembut. Tujuannya untuk merangsang saraf-saraf agar lebih santai. Metode ini terinspirasi budaya Cina. Dan untuk mendapatkan manfaat maksimal, perawatan spa ini dilakukan selama 90 menit. Tadi saya baru aja mencoba perawatan yang namanya Dancing Silk Art Movement. Ternyata sentuhan kain sutra di kulit itu menambah efek relaksasi. Sekarang saya akan mencoba satu lagi treatment unik lainnya yang bernama Tibetan Singing Bowl. Tibetan Singing Bowl. Perawatan ini berasal dari India. Ruangan yang dipakai pun terinspirasi dengan kebudayaan India. Ini sangat terlihat dari lukisan tangan di dinding yang menggambarkan kehidupan masyarakat India. Tibetan Singing Bowl menggunakan mangkok besi langsung dari pegunungan Tibet. Mangkok akan ditempatkan pada titik-titik vital tubuh lalu dipukul perlahan. Treatment yang baru saja saya coba adalah Tibetan Singing Bowl. Nah, saat bowl ini dipukul dan getarannya menyentuh seluruh tubuh, ternyata sangat baik untuk merangsang sistem saraf di tubuh kita. Mangkok Tibet yang dipakai bukan sembarang mangkok. Agar getarannya panjang dan resonansi yang dikeluarkan kuat, mangkok besi Tibet yang dipakai harus selalu dijemur saat bulan purnama tiba. Inilah yang membuat mangkok besi Tibet yang dipakai mengeluarkan aura yang berbeda. Walaupun perawatan di spa ini terinspirasi dari banyak negara, bahan-bahan yang dipakai untuk perawatan berasal dari Indonesia, khususnya Bali. Untuk bahan-bahan sendiri kita tetap mengambil Indonesian herbal ya, yang biasanya kayak kunyit, apalagi untuk di Bali kan banyak sekali ada kunyit, terus jahe, lengkuas, serai, cengkeh juga. Jadi kita menggunakan tetap Indonesian herbal. Berada di salah satu lokasi wisata yang ramai di Bali, penggemar spa ini kebanyakan adalah wisatawan asing. Setelah lelah berkeliling Bali atau menikmati pantai, santai sejenak menikmati perawatan tubuh adalah pilihan mereka.
How you feel about this place? It's lovely, thank you. It's very nice. It's away from the busy street, and it's quiet. And there's the sound of waterfalls, and in the treatment rooms there's very nice music. This has a sort of yoga feel to it, and not too loud, so it's very nice. It's very nice. What do you want? Mengistirahatkan badan sejenak dan menikmati perawatan tubuh adalah salah satu pilihan terbaik saat berlibur ke Bali. Setelahnya, tubuh dan pikiran akan semakin segar dan kita pun siap untuk kembali menjelajah keindahan Pulau Dewata. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Informasi tadi sekaligus mengakhiri NET Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di channel YouTube kami di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa untuk mensubscribe tayangan-tayangannya. Saya Aris Satya, matur suksma, semangat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Hey, I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car, and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite the tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you saw from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Na 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 na. We ain't ever getting older. Na 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 na. We ain't ever getting older. You look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death and took on. Okay. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car, and 4 years no call. Now I'm looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of that mattress that you saw from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older, baby. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you saw from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you saw from your roommate back in Boulder. We ain't
Hey, I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down.